Halo Sobat Pen, kembali lagi sama aku Tina Riani di Time Capsule Baik Sebaut Nusantara. Tempat di mana kita membuka kembali kapsul waktu dan menelusuri kisah-kisah berharga dari masa lalu Indonesia nih. Dan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang super penting buat bangsa kita. Bukan tentang gosip kerajaan ya, tapi tentang organisasi yang menjadi awal kebangkitan nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Budi Utomo. Tapi aku nggak mau bahas sendirian dong, soalnya bakal bosan banget dengan sih kalau cuma suara aku. Udah ada dua teman aku di sini, yaitu Afrisa dan April. Halo, gimana kabarnya? Baik dong. Wah, akhirnya cuma sangat banget sama kita. Topiknya hari ini keren banget. Kita bakal bahas tentang awal perjuangan. Iya, aku juga nggak sabar nih. Jadi diplomat itu ceritanya inspiratif banget, apalagi buat kita anak muda zaman sekarang. Oke, langsung aja nih aku tanya ya, kamu penasaran banget nih. Coba deh ceritain, gimana sih awalnya organisasi Budi Utomo itu lahir? Oke, jadi Budi Utomo itu berdiri, Budi Utomo itu pada tanggal 26 1908. Nah, ini itu Budi Soekarno bareng teman-temannya dari Sekolah Kedokteran Sofia di Batavia atau sekarang di Jakarta. Nah, awalnya mereka cuma pengen Indonesia, masyarakat Indonesia bisa maju lewat pendidikan. Karena waktu itu yang bisa sekolah itu kebanyakan orang Belanda dan golongan atas bawah. Iya, jadi mereka sadar kalau mau bangsa ini maju, jangan seperti ini dan kesadaran dulu. Makanya Budi Utomo itu jadi simbol bahwa rakyat Indonesia nggak mau diem aja. Mereka mau bangkit dan berkembang. Oh gitu, jadi Budi Utomo itu kayak versi awalnya gerakan anak muda gitu ya, yang mikir kita nggak boleh diem aja nih, terus melakukan sesuatu. Gerakan jadi mereka bukan berjuang dengan senjata, tapi pikiran pendidikan dan juga kesatuan. Itu yang menjadikan bikin Budi Utomo tuh beda dari keimbang dari masa sebelumnya. Sekarang penasaran nih, apa sih tujuan utamanya Budi Utomo waktu itu? Tujuan utamanya simple tapi keren banget sih. Mereka pengen memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Awalnya hanya cuma di Jawa dan Madura, tapi lama-kelamaan semangatnya menyebar ke seluruh Indonesia. Dan dari situ juga, itu banyak organisasi lain, kayak Kelompok Islam, Aktif, dan juga organisasi pemuda lainnya. Jadi bisa dibilang di Utomo itu kayak pelopor yang bikin pakai sadar, oh ternyata kita bisa bersatu dan berjuang bareng-bareng. Wah, keren sih ya. Jadi itu kayak starter pack buat perjuangan bangsa dong. Kalau nggak ada mereka, mungkin semangat nasionalisme kita bakal itu lama. Iya, benar banget. Mereka tuh kayak orang petani yang bilang, ayo kita bangkit. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Atau pertanyaan penting juga nih. Kenapa sih tanggal 20 Mei itu jadi hari kebangkitan nasional? Itu tanggal 2025 gitu ya. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai hari kebangkitan nasional. Itu menghargai membangunnya semangat persatuan dan kebangsaan di Indonesia. Iya, dan semangatnya itu masih bisa kita rasain sampai sekarang. Kalau dulu kan perjuangannya lewat pendidikan dan organisasi ya. Kalau sekarang itu kita bisa lewat lanjut, lewat karya, belajar rajin dan hal-hal positif buat bangsa. Jadi kebangkitan nasional itu bukan cuma perjuangan, tapi juga berkembang sama kayak pesan dari Budi Utomo, bangkit, satu dan maju bareng-bareng. Oke, keren banget hubungan kita hari ini. Dari Budi Utomo kita belajar kalau perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dari semangat, dan dari keberanian diri buat mulai duluan. Nah, ya benar banget tuh. Jadi semoga kita bisa terus nerusin semangat itu ya. Karena generasi muda tuh punya peran yang penting banget buat masa depan bangsa kita. Iya, setuju banget. Jangan cuma hafal tanggalnya, tapi menghafali juga maknanya dan terus bawa kebangkitan kesenangan ini itu ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, thank you banget buat kalian berdua udah mau hadir di sini.
sini. Oke Sobat Tisipen, sampai sini dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus semangat belajar, terus berkarya, dan terus bangga jadi anak Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Ngobrol Bareng Tisipen. Dan semuanya. 1, 2